Kekalahan Inter Milan dari Bologna kembali menyoroti kelemahan serius di lini pertahanan Nerazzurri, terutama di menit-menit akhir pertandingan. Menurut laporan Corriere dello Sport, gol Riccardo Orsolini di Dallara hanyalah tambahan terbaru dalam daftar panjang. Inter telah kebobolan 15 dari total 41 gol setelah menit ke-80 musim ini. Dampaknya tak bisa dianggap remeh. Media asal Roma itu menyebut bahwa Inter kehilangan 8 poin penting akibat kebobolan di penghujung laga. Bahkan, salah satu trofi juga melayang karena hal ini, yakni Supercoppa Italiana. Hanya di Liga Champions performa pertahanan Inter tetap solid dan konsisten. Memang bisa dimaklumi jika kelelahan menjadi alasan kebobolan saat melawan Bologna, tulis Corriere dello Sport. Namun, kenyataan bahwa situasi serupa terus terulang, dimulai dari penalti melawan Genoa pada giornata pertama, memunculkan dugaan bahwa ada masalah mendasar. Salah satunya mungkin kontribusi yang minim dari pemain pengganti, yang kerap tampil dengan konsentrasi rendah dan kurang fokus, sesuatu yang tidak bisa diterima di level ini. Gelandang Inter, Nicolo Barella, juga tak menutupi rasa frustrasinya usai laga kontra Bologna. Kebobolan di akhir pertandingan adalah masalah nyata yang harus segera kami atasi. Kalau tidak, kami takkan bisa mencapai target kami musim ini, tegas Barella. Musim ini memang melelahkan, tapi kami tak boleh membiarkan diri kebobolan dalam situasi 7-3 di dalam kotak penalti. Dengan ambisi besar di Serie A dan Liga Champions, Inter kini dituntut untuk segera menemukan solusi demi menjaga kestabilan hingga peluit akhir. Pada hari Minggu lalu, Inter kembali mengalami hari yang tak terlupakan, namun kali ini bukan dengan cara yang positif, setelah kekalahan mereka di markas Bologna. Namun, di tengah hasil buruk tersebut, manajemen Inter turut memperhatikan John Lucumi, pemain yang tampil cukup mengesankan dan mendapatkan perhatian khusus dari Marotta dan Ausilio. Menurut La Gazzetta dello Sport, nama Lucumi kini masuk dalam daftar utama target transfer mereka, meskipun Solet dari Udinese masih menjadi opsi cadangan. Dari dua bek tengah yang dimiliki oleh Vincenzo Italiano, Beukema memang lebih diperhatikan karena konsistensinya. Namun penampilan luar biasa dari Lucumi yang berusia 26 tahun, yang tak pernah kehilangan penglihatan terhadap Lautaro dalam pertandingan terakhir, membuat namanya langsung masuk ke shortlist pemain terbaik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa Lucumi bisa menjadi bek yang sempurna untuk Inter di masa depan. Bologna, yang telah melihat nilai jual Lucumi meningkat, kini mulai menyadari potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Mereka membeli bek asal Kolombia ini pada musim panas 2022 dengan harga sekitar 8 juta euro. Negosiasi dengan Sartori, direktur olahraga Bologna, bukanlah tugas yang mudah, tulis harian La Gazzetta dello Sport. Namun dengan kontrak yang akan berakhir pada Juni 2026, Marotta dan timnya mungkin bisa memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan potongan harga. Daniel Doveri akan menjadi wasit dalam pertandingan derby Coppa Italia antara Inter Milan dan AC Milan, yang akan menjadi laga kelima musim ini yang dipimpin oleh wasit asal Italia tersebut. Doveri telah memimpin beberapa pertandingan penting yang melibatkan Inter musim ini, termasuk kemenangan 3-0 di Cagliari dan kekalahan 3-0 di kandang Fiorentina di Stadion Franchi. Selain itu, Doveri juga memimpin dua pertandingan imbang yang melibatkan Inter, yakni melawan Napoli di Stadion Maradona dan Parma pada tanggal 5 April. Secara keseluruhan, Doveri telah memimpin 35 pertandingan yang melibatkan Inter, dengan hasil 14 kemenangan, 12 imbang, dan 9 kekalahan. Dengan pengalaman yang cukup banyak bersama tim Nerazzurri, Doveri diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan tepat dalam laga derby yang penuh gengsi ini. Memasuki babak krusial semifinal Coppa Italia 2024-2025, forma pertandingan akan mengalami perubahan penting dibandingkan dengan putaran-putaran sebelumnya. Jika skor agregat imbang setelah 180 menit pertandingan leg pertama dan kedua, laga akan dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Jika masih tidak ada pemenang, pertandingan akan ditentukan melalui adu penalti. Format ini akan berlaku untuk kedua laga semifinal, termasuk Bologna versus Empoli dan Inter versus Milan, yang saat ini menjadi sorotan utama. Derby della Madonnina berakhir imbang 1-1 di leg pertama, dengan gol dari Tammy Abraham dan Hakan Calhanoglu, sehingga peluang untuk terjadinya babak tambahan sangat terbuka pada leg kedua. Peraturan yang sama juga akan diberlakukan di final Coppa Italia, yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Mei di Stadion Olimpico, Roma. Hal ini memastikan bahwa pemenang akan benar-benar ditentukan di lapangan, tanpa keunggulan gol tandang seperti pada sistem lama. Dengan tensi pertandingan yang semakin tinggi dan format yang memungkinkan duel berlangsung lebih lama,
Para pelatih dituntut untuk mengelola stamina dan strategi secara cermat, terutama dalam laga-laga yang berpotensi berlanjut hingga adu penalti. Hakim olahraga, Gerardo Mastrandrea, telah mengeluarkan keputusan sanksi setelah pertandingan Bologna versus Inter yang digelar pada Paskah lalu. Inter Milan dikenakan denda sebesar 3.000 euro setelah supporter mereka meluncurkan sebuah petasan dan fumogeno ke lapangan. Sementara itu, tuan rumah Bologna dihukum dengan denda sebesar 1.500 euro karena tindakan serupa, yakni peluncuran fumogeno. Dalam hal sanksi disiplin, dua pemain Inter, Alessandro Bastoni dan Henrikh Mkhitaryan, akan absen dalam pertandingan mendatang setelah menerima kartu kuning dalam pertandingan tersebut. Keduanya tidak bisa bermain di pertandingan berikutnya karena skorsing satu pertandingan. Selain itu, Massimiliano Farris dan Vincenzo Italiano juga menerima hukuman setelah terlibat dalam pertengkaran di pinggir lapangan pada menit ke-9 babak kedua. Keduanya diusir dari area teknis karena dianggap meninggalkan area teknis untuk berdiskusi dengan anggota tim lawan. Sebagai akibatnya, mereka juga akan dihukum satu pertandingan skorsing. Tak hanya itu, Joaquin Correa dan Marco Arnautovic juga tercatat menerima sanksi, dengan Correa menerima sanksi ketiga dan Arnautovic menerima sanksi kedua musim ini. Keputusan ini menambah ketegangan dalam perjalanan kedua tim yang kini harus menghadapi absennya beberapa pemain kunci, sementara pelatihnya juga harus beradaptasi dengan keadaan tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, berencana melakukan dua perubahan formasi penting menjelang pertandingan leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Milan yang akan digelar malam ini. Pertandingan ini menjadi penentu untuk memperebutkan tempat di final Coppa Italia yang akan diadakan di Roma. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport, Inzaghi akan mempertahankan struktur tim yang digunakan saat melawan Bologna pada akhir pekan lalu, namun dengan dua perubahan signifikan pada starting 11. Perubahan pertama adalah kembalinya Josep Martinez di bawah mistar gawang. Perubahan kedua adalah dimasukkannya Federico Di Marco sebagai bek kiri, menggantikan Carlos Augusto. Dengan perubahan ini, Inzaghi berharap dapat meraih kemenangan di leg kedua dan melangkah ke final Coppa Italia untuk mempertahankan peluang meraih gelar musim ini. Setelah beberapa spekulasi terkait penundaan pertandingan Inter Milan melawan Roma, akhirnya Lega Serie A mengonfirmasi bahwa pertandingan tersebut akan digelar pada Minggu, 27 April, dengan kick-off pukul 15 waktu setempat. Sebelumnya, pertandingan yang semula dijadwalkan pada Sabtu, 26 April pukul 21, terpaksa diundur sebagai tanda berkabung dan penghormatan atas kepergian Paus Fransiskus, yang pemakamannya akan dilaksanakan pada hari tersebut. Meskipun sempat ada pembicaraan mengenai pengecualian untuk pertandingan ini, Inter memilih untuk menghormati keputusan tersebut dan memutuskan untuk tidak bermain pada hari Sabtu. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk rasa hormat terhadap kepergian Paus, dan laga akan tetap digelar pada hari Minggu. Meski Inter Milan harus menelan kekalahan menyakitkan dari Bologna di Dallara, gelandang Nicolo Barella menegaskan bahwa musim belum berakhir dan tim siap bangkit. Dalam wawancara bersama Sport Mediaset, Barella menyampaikan pesan penuh semangat kepada para pendukung Nerazzurri. Gol yang kami kebobolan di menit akhir dari Orsolini sangat disayangkan. Kami seharusnya bisa berbuat lebih baik dalam situasi itu, ujar Barella dengan nada kecewa. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga semangat juang di sisa musim ini. Kami telah bekerja keras dan berjuang habis-habisan untuk berada di posisi ini. Sekarang kami harus memberikan segalanya, semua yang kami punya, bahkan apa yang tidak kami miliki. Pesan Barella mencerminkan tekad skuad asuhan Simone Inzaghi untuk segera bangkit dan mengejar target-target yang masih tersisa musim ini. Meski tersandung di Bologna, Inter tetap bertekad menutup musim dengan kepala tegak dan semangat penuh. Ex-bek Napoli dan timnas Belanda, Ruud Krol, memberikan komentarnya tentang perburuan Scudetto Serie A musim ini. Dalam wawancara dengan surat kabar Il Mattino, Krol menyebut Inter Milan sebagai tim yang kini berisiko kehilangan gelar Liga. Menurutnya, kelelahan menjadi faktor utama yang mempengaruhi performa tim asuhan Simone Inzaghi. Inter sudah kelelahan, terutama setelah laga kedua mereka melawan Bologna, ujar Krol. Mereka menunjukkan wajah asli tim yang sedang berjuang untuk 3 gelar dan mulai kehilangan ketenangan. Tidak mudah untuk tetap fokus dalam situasi seperti ini, dan sekarang mereka harus membayar harga tersebut. Krol juga menyoroti pentingnya kompetisi Liga Champions bagi Inter. Dengan laga melawan Barcelona yang semakin dekat,
Krol merasa bahwa Inter akan lebih memprioritaskan pertandingan tersebut daripada liga domestik. Jika Inter datang dengan 3 atau 4 poin keunggulan atas Napoli, mungkin situasinya berbeda. Tapi sekarang, dalam persaingan ketat ini, semua tim pasti akan mengatur energi untuk pertandingan melawan Barcelona dan bintang-bintangnya seperti Yamal, Raphinha, dan Pedri. Menurut Krol, dengan kondisi yang semakin kelelahan dan kekurangan pemain cadangan, Inter berisiko mengabaikan Scudetto demi fokus pada kompetisi Eropa. Dengan situasi ini, Napoli berpeluang besar untuk meraih Scudetto. Krol menilai bahwa partai terakhir dan keputusan yang akan diambil oleh setiap tim akan menentukan siapa yang benar-benar mampu bertahan dalam perburuan gelar. Riccardo Trevisani, dalam acara Cronache di Spogliataio Fontana di Trevi, memberikan pandangannya mengenai perbandingan antara skuad Inter Milan dan Napoli. Menurutnya, meskipun Inter memiliki potensi untuk meraih 3 gelar musim ini, tim besutan Simone Inzaghi menghadapi masalah besar terkait kedalaman skuad. Inter bisa meraih treble, karena mereka memiliki skuad yang kuat setidaknya dalam 13 pemain pertama, ujar Trevisani. Tim ini dilatih dengan sangat baik, bermain sepak bola dengan baik, dan tahu bagaimana bertahan dalam pertandingan bahkan melawan tim-tim besar. Namun, Trevisani juga menekankan bahwa kekurangan terbesar Inter adalah kedalaman skuad yang terbatas. Namun, skuad mereka terlalu pendek untuk menjalani 70 pertandingan, termasuk Piala Dunia antar klub, tambahnya. Tidak ada keraguan, Inter tidak memiliki cadangan seperti Riccardo Orsolini dan Nicolo Cambiaghi yang bisa memberi dampak besar dari bangku cadangan. Kedepan, Inzaghi dan timnya akan menghadapi ujian berat, tidak hanya di liga domestik, tetapi juga di kompetisi Eropa dan Piala Dunia antar klub, di mana kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan mereka.